Baik, selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan dasar kebersihan diri atau personal hygiene, ya. Jadi hari ini kita akan praktik mengenai memandikan, lalu merawat mulut dan gigi, menyisir rambut, ya, lalu juga mengganti alat tenun atau spray dengan pasien berada di atasnya. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan alat-alat yang kita butuhkan. Ya. Jadi yang pertama adalah ada selimut mandi, ya, selimut mandi besar seperti ini. Lalu yang kita butuhkan juga adalah handuk. Nah, handuk kalau misalnya yang digunakan adalah handuk kecil, maka kita butuh 2 handuk. Tapi kalau misalnya handuknya besar, kita cukup membutuhkan 1 handuk saja. Lalu baju yang bersih, ya, baju pasien yang bersih sepasang. Lalu jika pasiennya menggunakan pampers, maka kita harus menyiapkan pampers, serta ada alat tenun yang lengkap atau spray, ada selimut, ada spray itu kita sebut juga laken, lalu ada stick laken yang di bagian tengah, ya, lalu ada selimut. Sudah untuk alat-alat tenunnya. Lalu yang berikutnya kita butuhkan adalah handscoon, ya, handscoonnya handscoon bersih saja. Lalu shampoo dan sabun mandi. Lalu jika pasiennya punya minyak kayu putih boleh, jika punya lotion juga boleh. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Lalu yang berikutnya, karena kita akan merawat gigi dan mulut, maka kalau pada pasien yang sadar kita membutuhkan sikat gigi dan odol. Lalu gelas beserta sedotan. Jadi nanti pasiennya ambilnya pakai sedotan. Lalu kalau misalnya pasien tidak sadar, kita akan merawat mulut menggunakan betadine. Betadine yang sudah kita campur dengan air seperti ini, larutan betadine. Lalu kita membutuhkan kasa steril. Lalu ini adalah sudut lidah atau tong spatel serta bengkok, ya. Lalu untuk merawat rambut kita membutuhkan sisir. Seperti itu. Selanjutnya kita juga butuh keranjang untuk pakaian kotor. Jadi nanti ketika kita mengganti alat tenunnya tidak kita letakkan di lantai, akan tetapi langsung ditaruh di sini. Lalu kita membutuhkan baskom untuk air. Di sana ada 2. Jika memungkinkan kita pakai 2. Kalau misalnya cuma 1 juga tidak apa-apa. Sesuaikan dengan keadaan rumah sakit saat itu. Lalu ada kom kecil. Kom kecil itu untuk nanti tempat sabun, ya. Lalu waslap. Waslapnya jika pasien punya 3 boleh. Kenapa perlu 3? Jadi di sana ada 3 baskom. Nanti yang 1 waslap untuk sabun, lalu yang satunya untuk di baskom pertama, 1 waslap lagi untuk di baskom kedua. Tetapi jika kita cuma punya 2, itu juga tidak apa-apa. Yang satunya untuk sabun, ya. Yang sabun jangan dipindahkan kemana-mana. Yang 1 kainnya, 1 waslapnya bisa dipindahkan dari baskom 1 dan baskom kedua. Gitu. Oke. Itu alat-alat yang kita butuhkan. Nah, kalau mau mandikan supaya tidak bolak-balik, alat-alat kita bawa ke dekat pasien. Walaupun pasien tidak sadar, kita tetap harus memberitahu dan menjelaskan kepada pasien. Apalagi kalau misalnya ada keluarga pasien, boleh melibatkan keluarga pasien untuk membantu kita memandikan. Nah, seperti pampers, lalu baju ganti, handuk, sabun, sikat gigi itu adalah milik pribadi pasien. Maka tanyakan kepada keluarga pasien apakah keluarga punya. Termasuk waslap, kalau punya berarti kita menggunakan punya pasien. Oke, setelah dijelaskan, jangan lupa cuci tangan. Setelah cuci tangan, tutup sampiran, begitu ya, tutup sampiran. Lalu pakai handscoon. Kalau misalnya ruangan pasien ini ternyata ada jendela, jendelanya juga harus ditutup. Baik, adik-adik, tadi airnya di baskom jangan diisi terlalu penuh, 3/4 saja cukup. Ya, itu tadi kita anggap airnya sudah kita isi ke dalam baskom, lalu di baskom kecil sudah kita isi dengan sabun mandi, ya. Selanjutnya kita akan mengganti selimut dengan selimut mandi.
dulu selimut mandinya. Kemudian dari bawah selimut mandi kita tarik selimutnya ke bawah. Seperti ini. Selimutnya langsung dimasukkan ke dalam keranjang. Oke. Lalu kita akan buka pakaian atasnya. Permisi. Oke, untuk melepas baju, karena pasien menggunakan infus di tangan sebelah kanan, maka bagian tangan sebelah kiri dulu yang dibuka bajunya. Isi ya Bu. Dimiringkan dulu. Cara memiringkan, kakinya ditekuk. Jika miringkan ke sebelah kanan, maka kaki kirinya ditekuk. Lalu silakan di kita buka dulu lengannya, pakaian sebelah kiri. Permisi. Oke. Lalu dikembalikan. Permisi. Sekarang kita akan buka yang sebelah kanan, sama tekuk kaki kanannya. Permisi. Tarik seperti ini. Pelan-pelan ya. Oke. Isi. Sama pakaiannya juga kita masukkan ke dalam keranjang pakaian kotor. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita meletakkan handuk di bawah kepalanya. Satu orang akan angkat kepala, nanti yang satunya akan membuka dan meletakkan handuk di bawah kepala. Permisi. Sudah, kita akan mulai membersihkan wajah dahulu ya. Dimulai dari bagian mata. Kita tanya dulu ke pasiennya, apakah pasiennya memang biasa menggunakan sabun untuk muka atau tidak. Kalau tidak, berarti kita hanya membersihkan saja. Nah, penggunaan baskom kita tentukan. Di dua baskom ini, baskom mana yang untuk bilas air kotornya, yang satu baskom yang lain untuk bilas air bersih. Maksudnya bilas kotor adalah untuk membasuh di awal. Ya, jadi itu akan kita gunakan terus-menerus untuk basuh awal. Nah, sedangkan baskom kedua adalah untuk membilas sabun. Jadi bersih seperti itu. Setelah memasang selimut mandi, kita akan mulai memandikan, ya. Jadi bagian kepala. Oke, jadi tadi sabun, jika sabun cair, tuangkan sabun cair yang sedikit ke sini, lalu dicampur air sedikit saja, lalu taruh waslap. Waslap yang ini, waslap sabun tidak boleh dicampur ke dalam baskom yang lain, karena nanti akan membuat baskom-baskom yang lain juga airnya akan terlalu berbusa. Nah, jika cuma dua, berarti cuma waslap ini saja yang bisa kita gunakan untuk kedua baskom ini. Tidak apa-apa. Sekarang tentukan mana yang baskom pertama, mana yang baskom kedua. Baskom pertama kita gunakan sebelum memberi sabun pada pasien. Kalau ini baskom pertama, berarti ini harus yang digunakan pertama kali. Sedangkan yang ini untuk baskom kedua untuk bilas air bersihnya. Oke. Sekarang kita mulai dari area muka. Caranya adalah kita celupkan waslap ke dalam air, diperas dulu ya adik-adik. Peras tidak usah terlalu kering karena ini adalah basuhan pertama. Kemudian baru kita masukkan ke sini, setengah basah.
Masukkan ke tangan. Sekarang ketika kita akan membersihkan wajah. Wajah dimulai dari mata. Mata itu kita bersihkan dari kantus luar. Kantus luar itu yang mana? Kantus luar adalah dari luar sini, ya. Permisi Bapak. Bersihkan ke dalam. Sekali, lalu pindahkan lagi ke sebelah. Permisi. Oke. Seperti kita tahu bahwa wajah kita itu kalau bangun tidur yang berminyak adalah bagian hidung. Jadi kita bersihkan dulu. Lalu diputar waslapnya baru ke arah atas. Permisi. Putar lagi. Maka saya sangat menyarankan Anda menggunakan waslap jangan yang seperti ini. Akan susah diputar, tapi gunakan yang lebar seperti ini. Gitu ya. Ya sudah. Jika pasiennya ternyata mau menggunakan sabun, maka kita ambil sabun. Sama, bilas dulu, lalu membersihkan seperti tadi. Permisi. Pindah. Permisi. Lalu ke arah wajah ke arah telinga seperti kita ketika kita mandi membersihkan diri kita sendiri. Sudah selesai, kita bilas yang pertama. Bilasan pertama masih pakai baskom pertama, ya. Nah, yang bilas pertama itu harus kering supaya mengangkat sabun-sabun tadi. Oke, bilas kering, peras sampai kering, lalu kita bilas. 1, 2, bersihkan wajah, telinga. Sudah. Ini bilasan terakhir. Cuci dulu dari sini, baru pindah ke baskom kedua. Ini yang bersih. Setengah basah saja adik-adik, setengah basah. Lalu sama seperti tadi, bersihkan 1, 2, atau sampai Anda merasa sabunnya sudah hilang. Kalau pasiennya sadar, tanya kepada pasien, apakah masih merasa licin atau tidak, atau masih merasa ada sabun nggak? Tanya ke pasiennya. Sudah selesai. Kalau misalnya berdua, maka boleh minta teman untuk melap, ya. Silakan dilap. Lapnya pelan-pelan, di dep-dep saja, tekan-tekan saja, seperti itu, ya. Jadi saya tekankan adik-adik, tadi caranya memandikan ini sama berlaku untuk seluruh bagian tubuh. Pertama kali adalah pakai baskom pertama, waslapnya dibasahi, setelah dibasahi diperas jangan sampai kering, lalu basahi kulit pasien. Setelah dibasahi, gunakan sabun, ya, sabunnya juga jangan terlalu kering, jangan juga terlalu basah supaya tidak terlalu banyak sabun. Sudah pakai sabun, bilasan kedua setelah pakai sabun adalah masih dengan baskom yang pertama. Nah, bilasan ini harus kering supaya mengangkat semua sabun-sabunnya. Setelah bilasan kedua, bilasan terakhir baru baskom kedua. Itu berlaku untuk sepanjang atau seluruh tubuh pasien. Gitu ya. Oke, sudah daerah wajah sudah selesai. Sekarang kita pindah ke daerah dada dan tangan. Nah, kalau misalnya handuknya besar, ya, kita sesuaikan dengan keadaan pasien. Kalau handuknya besar seperti ini, kira-kira bisa nggak menutupi seluruh tangannya? Jika bisa, maka seluruh handuknya kita letakkan di bawah tubuh si pasien. Oke. Dirikan dulu pasiennya. Handuknya kita letakkan di bawah bahu pasien. Tetapi jika handuknya kecil, maka letakkan saja di salah satu tangan pasien. Kita mulai saat ini dengan tangan terjauh. Oke, maka letakkan di bawah tangan. Oke, handuknya ditaruh saja di atas bahu dada si pasien. Oke, kita selalu mulai membersihkan itu dari bagian terjauh, ya. Nanti kaki juga kaki terjauh dari perawat. Kenapa? Kalau misalnya kita duluan di sini, setelah duluan di sini, terus baru kita bersihkan ke sana, takutnya
nanti air yang kotor itu mengenai daerah sini lagi. Maka kita harus bersihkan yang terdahulu. Oke. Kita mulai sama prinsipnya, dibasahi setengah basah pakai baskom pertama. Kita mulai dari ujung-ujung jari, ya. Pokoknya sama seperti ketika kita mandi. Sela-sela jari ini, permisi, pegangnya di sini ya. Kenapa di sini? Kalau kamu pegang di sini berat. Kalau pegang di sini nanti jatuh tangannya, kasihan. Jadi pegangnya di pergelangan. Permisi. Caranya adalah usap sekali. 1 sampai ke bawah, putar waslat sampai ke bawah, terakhir ke bawah lalu ketiak, set, gitu, ya. Itu caranya. Pegang, temannya pegang, lalu pakai sabun juga seperti itu. Saya contohkan sekali lagi pakai sabun. Permisi. Oke. Pertama pegang pergelangan tangan, lalu sela-sela jari, ya, sela-sela jari, telapak, putar dari daerah luar dulu, ya. Turun ke bawah, set, jangan lembek gitu ya, kayak mengeluh, tidak, tetapi ada tekanannya, set, 1, yang kedua sebelah atas, 2, yang terakhir bagian dalam, set, sampai ke ketiak, selesai. Setelah itu baru bilasan kedua dan bilasan terakhir. Sudah selesai, kita keringkan. Permisi. Sudah selesai daerah sebelah sana, kita pindah ke tangan sebelah kanan atau bagian yang terdekat dari perawat. Sama seperti tadi juga prinsipnya, ya. Bilas pertama sebelum menggunakan sabun. Nah, kalau misalnya pakai infus, hati-hati ya dengan infusnya ya. Maka lebih hati-hati. 1, 2, 3, set. Ya gimana ya rasanya kalau misalnya kamu mandi, kan pasti ketiaknya akan lebih gosok kuat supaya daerah yang lembab juga hilang. Lalu gunakan sabun, bilas kedua dan bilas ketiga dilap biasa. Sekarang tangan sudah selesai, minta pasien untuk mengangkat tangannya ke atas. Misi tangannya di atas. Kita akan membersihkan daerah dada. Adik-adik, jika pasienmu perempuan dan sadar, silakan tanya kepada pasien apakah dia ingin membersihkan daerah dadanya sendiri ataukah kita yang membersihkan. Jadi kalau misalnya pasiennya bilang saya mau membersihkan sendiri, maka kita hanya memfasilitasi temannya, nanti satunya memegang selimut, ya, seperti ini. Oke. Yang satunya akan membantu dengan mengambilkan air. Silakan Bu, gunakan. Kalau misalnya ternyata pasiennya minta kita yang membersihkan, sama seperti tadi, satu teman pegang selimut, ya, tetap privasinya harus dijaga. Gimana rasanya kalau misalnya kamu dimandikan telanjang bulat gitu ya, pasti kamu juga merasa tidak nyaman. Oke. Sama, dimulai dari atas. 1, 2. Nah, kalau pada wanita, nah payudaranya kan biasanya kan lembab ya, gitu. Jadi silakan angkat payudaranya adik-adik, ya. Angkat payudaranya lalu digosok di bawah payudara. Permisi, gitu. Lakukan dengan cepat gitu, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu tuh membuat pasien juga akan menjadi malu. Lalu sabun. Permisi. Oke, bawahnya. Oke, tadi handuknya kita letakkan di salah satu sisi ya. Sisi sebelah sini boleh. Terakhir. Oke. Tadi jika misalnya handuknya ternyata besar nih, boleh diletakkan di bawah. Tapi diletakkan di samping ini juga tidak apa-apa. Sudah selesai, lalu kita lap. Oke. Setelah itu, kalau misalnya ada minyak kayu putih,
Ya, tanya ke pasiennya, ibu mau pakai minyak kayu putih, mau pakai bedak. Kalau pasien memang mau, baru kita pakaikan. Kalau tidak mau ya tidak usah. Oke, sudah selesai. Kita ke arah belakang. Nah, ke arah belakang, silakan pasien diminta untuk berbaring ke arah berlawanan dari perawat yang memandikan. Kalau misalnya tadi yang memandikan adalah yang di sebelah kiri, berarti pasiennya menghadap ke sebelah kanan. Tapi kalau misalnya saya yang memandikan, berarti pasiennya diminta ke sebelah kiri. Nah, ternyata saya yang memandikan, maka pasien diminta untuk miring ke sebelah kiri. Caranya sama, memiringkan pasien. Kembalikan dulu tangannya. Oke. Tekuk kaki kanan. Permisi. Oke. Oke. Lalu tangan satunya lagi di bahu dan sana. Kalau pasiennya sadar, pasiennya diminta untuk memegang agar. Nah, lalu letakkan handuk di bawah punggung pasien. Permisi ya, Bapak. Seperti ini. Nah, daerah belakang itu daerah yang panas karena pasiennya berbaring terus ya. Ini pasti panas banget, lembab, nggak enak sekali. Maka tekanan yang kita gunakan untuk membersihkan daerah belakang itu harus lebih ditekan supaya membantu merilekskan, ya, melancarkan aliran darah dan merilekskan pasien. Caranya sama. Permisi Bapak. 1, 2, 3. Kalau misalnya kok merasa kok kotor ya, silahkan diulang lagi, tidak apa-apa, seperlunya pasien. Ya. Intinya mandikanlah pasien seperti kamu rasanya ingin dimandikan. 2, 3. Oke, sudah. Lalu kemudian sabun, lalu bilas pertama dan kedua. Lalu ketika kita melap, mengeringkan, keringkan dengan baik-baik karena daerah ini jangan sampai lembab. Pada pasien-pasien yang terlalu lama berbaring itu biasanya ada luka-luka tekan. Jangan sampai pasien kita kena, gitu ya. Sama kalau misalnya mau dipakaikan baby oil, ya supaya tidak lecet, tetap lembab boleh, memakai minyak kayu putih boleh. Pokoknya apa yang digunakan pasien silahkan kita berikan juga kepada pasien. Adalah dari ekstremitas yang tidak terpasang infus dahulu, baru kemudian ke yang terpasang infus. Terbalik. Kalau pada pasien yang ketika kita memakaikan baju, dimulai dari sisi atau ekstremitas pasien yang menggunakan infus. Sekarang kita akan memasakkan baju. Oke, kalau tadi terakhir adalah mengeluarkan infus, pertama kalinya saat ini adalah kita memasang infusnya dulu, ya. Jadi ini sisi yang sebelah kanan, ya. Kita ambil dulu botol infusnya, adik. Oke, permisi, masukkan. Oke, dan oke, lalu masukkan tangan. Permisi ya Pak. Perlahan-lahan. Oke. Matikan. Oke, lalu ambil handuknya supaya bajunya tidak basah. Dirapikan. Lalu turunkan. Pasiennya diminta untuk miring ke sebelah sini. Isi kakinya. Oke. Isi. Lalu kita masukkan ke sebelah kiri yang tidak terpasang infus. Permisi Bapak. Oke. Nah, sudah. Lalu kita luruskan pasiennya. Permisi. Lalu pasang bajunya. Permisi ya Pak. Baik adik, sudah selesai di bagian atas. Sekarang kita akan berpindah ke ekstremitas bagian bawah. Sebelumnya kita akan ganti air dulu. Tadi
di baskom pertama adalah bilasan untuk air yang kotor, ya. Yang pertama ini yang bilasan air bersih. Maka kita akan menggantikan. Jadi yang air kotor ini kita akan buang. Nanti dia akan berubah menjadi baskom yang air bersih. Kita buang, lalu diganti dengan air yang baru. Lalu berpindahlah posisi. Jadi tadi yang baskom yang pertama ini berubah menjadi baskom yang kedua, sedangkan baskom yang kedua ini menjadi baskom yang pertama. Karena ini tadi air yang baru ya, Dek. Oke, sudah. Sekarang kita akan membersihkan ekstremitas bagian bawah. Sebelum membersihkan, kita buka dulu bagian bawahnya. Oke. Kalau pasiennya sadar, silakan ditawarkan dulu. Ya, tadi sebelum mandi kita sudah tawarkan apakah mau BAB atau BAK, ya. Sekarang ini misalnya pasien tidak sadar, kita buka dulu celananya. Permisi ya Bapak. Oke. Permisi Ibu. Permisi. Ditekuk kakinya, lalu bersama-sama. Sama seperti bagian tangan, kita akan mulai membersihkan dari kaki yang terjal. Caranya adalah, ya, karena ini handuknya lebar, maka dua-duanya boleh kita letakkan di atas handuk kakinya. Permisi. Permisi. Oke. Cara membersihkan adalah kakinya ditekuk. Kenapa ditekuk? Karena ini kalau diangkat berat. Jadi tentu saja tangannya letakkan di bawah lutut. Seperti itu. Lalu sama seperti tadi, kita mulai dengan bilasan pertama, setengah basah. Mesti sama dari sela-sela kaki, jari-jari kaki ke atas. 1, 2, 3. Lagi bagian pahanya belum. Tuh, diputar. Lalu sep. Oke. Lalu menggunakan sabun dengan cara yang sama sampai paha, sampai betul di paha. Lalu kemudian bilasan pertama menggunakan baskom pertama, lalu bilas bersih. Setelah selesai dikeringkan, isi. Oke, sudah selesai. Kita pindah ke kaki yang terdekat. Sama seperti tadi prinsipnya. Oke, sudah selesai di kaki, kita akan berpindah pada daerah genitalia, ya. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan cara membersihkan genitalia. Kebetulan pasien ini adalah pasien wanita. Oke, sebelum membersihkan, kita pindahkan handuknya ke bawah bokong si pasien. Caranya adalah kalau pasien tidak sadar, tekuk kedua kaki, ya. Nah, lalu kita angkat. Caranya seperti ini ya. Sambil tangan satunya menarik handuknya dari bawah kaki tadi ke bawah bokong. 1, 2, 3, bersih. Oke. Seperti itu. Udah. Nah, kalau pada wanita, satu teman akan membantu dengan menutup. Tetap menutup ya adik-adik. Jadi kalau misalnya pasiennya sadar seperti tadi pada daerah dada, tawarkan dulu pasiennya mau kita bersihkan atau tidak. Siapa tahu nanti pasien mau anggota keluarganya saja yang membersihkan. Gitu. Oke. Sekarang ternyata pasiennya mau kita membersihkan. Caranya adalah kalau wanita ya, kedua kaki pasien ditekuk. Ya, minta pasien untuk menekuk kedua kaki. Oke. Lalu sama menggunakan air setengah basah dulu. Boleh mendekat. Oke. Ketika belajar anatomi fisiologi mungkin Anda sudah tahu ada labia mayora dan minora, lalu ada daerah klitoris. Caranya adalah membersihkan dari daerah labia mayora dan minora dulu. Ya, menggunakan kedua tangan ini, ya, jari jempol dan telunjuk untuk membuka labia, lalu bersihkan dari labia mayora, labia minora,
labia minora, lalu terakhir gosok dari atas ke bawah. Selesai. Lalu gunakan sabun. Kalau misalnya kotor sekali boleh gunakan sabun, apalagi kalau misalnya dia menggunakan kateter. Tapi jika pasien tidak menggunakan kateter dan tidak terlalu kotor, tidak boleh menggunakan sabun. Jadi cukup air saja, ya. Air bilasan pertama langsung ke air bilasan yang kedua. Jadi cuci dulu, lalu menggunakan air bilasan kedua. Sama seperti tadi, ya, labia mayora dulu, 2, labia minora, lalu klitoris sekali. Selesai. Sekali lagi untuk daerah pubisnya, ya, selangkangannya jangan lupa, ya. Jadi kalau daerah selangkangan boleh menggunakan sabun, tetapi untuk daerah alat kelamin tidak diperkenankan menggunakan sabun, kecuali dia menggunakan kateter. Kenapa? Kalau kateter dia akan resiko infeksi, tapi kalau tidak berarti tidak usah. Kecuali yang daerah selangkangan ini tetap diberikan sabun. Oke? Sudah selesai, kemudian dilap. Oke, baik. Itu tadi jika dengan pasien perempuan, ya, atau wanita. Sekarang kita akan membersihkan jika ini adalah pasien laki-laki. Ya, berbeda. Kalau tadi perempuan punya labia mayora, minora, dan bagian klitoris. Kalau pria punya penis, dan di ujung penis itu ada gland penis yang harus dibersihkan. Oke, caranya sama. Air yang bilasan pertama. Oke, jadi adik-adik, ini hanya di boneka jadi tidak terlalu kelihatan. Jadi pada ujung penis itu ada kulit yang bisa ditarik ke bawah atau yang namanya gland penis. Jadi ketika membersihkan penis, caranya adalah genggam. Jangan terlalu keras juga, jangan juga terlalu lembut. Digenggam lalu diturunkan kulitnya. Jadi kelihatan di atas ini namanya gland penis, kulitnya itu yang harus dibersihkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini ya pipis gitu ya, teman-teman laki-laki kencing, itu air kencing kadang-kadang tertahan di sana. Jadi itu harus dibersihkan. Jadi diturunkan, jadi ketika digenggam lalu diturunkan kulitnya lalu dibersihkan. Oke, dibersihkan sampai ke skrotum. Selanjutnya boleh menggunakan sabun, lalu bilas 2 kali dengan cara yang sama seperti yang tadi. Gitu. Oke, adik-adik, tadi ketika kita membersihkan yang perempuan maupun yang laki-laki semuanya sama. Jadi ketika membersihkan atau melap tadi itu harus dari atas ke bawah, ya. Oke, sekarang kita akan membersihkan bagian bokong atau anus. Caranya sama seperti tadi, pasien kita minta untuk miring. Permisi. Oke. Nah, membersihkan bokong itu dari atas ke bawah, bukan dari atas begini ya, adik-adik, tetapi dari atas tadi, dari arah alat kelamin ke belakang. Oke. Caranya sama, bersihkan dulu pakai air bilasan pertama. Ya, ingat ya, dari arah alat kelamin ke arah anus. Permisi. Oke. Lalu menggunakan sabun. Permisi, Pak. Oke. Lalu bilasan air bersih pertama dan kedua. Bilasan pertama, 1, yang kering dulu, setengah kering. Kemudian bilasan yang kedua yang basah atau setengah basah. Oke, lalu lap. Jika ada tanda-tanda decubitus, kulitnya sudah mulai kemerahan, kering, maka boleh dikasih olive oil atau baby oil. Oke, sudah selesai, kita akan memasang popok. Masang popok. Handuknya kita lipat. Oke. Cara memasang popok adalah supaya pasiennya tidak miring sana miring sini. Yang ada perekat ini yang di bagian belakang ya. Oke, seperti ini. Letakkan saja seperti ini. Oke. Nah, supaya pasiennya tidak miring sana sini lagi, kita sekaligus akan mengganti tempat tidur. Oke, jadi pasiennya ketika miring langsung diminta miring saja. Permisi. Kita langsung mengganti alas tempat tidur.
Jadi supaya nanti pasiennya tidak bolak-balik, kita langsung pasang laken. Ini ada laken baru, ya, spray baru. Kita letakkan dulu seperti ini, ya. Lalu biasanya ada stick sel. Stick sel itu adalah perlak, ya, perlak yang seperti ini, ya. Ini tidak ada, tidak apa-apa. Lalu di atasnya kita gunakan stick laken supaya tidak panas. Jadi kalau perlak itu kan panas, jadi kita lapisi dengan stick laken supaya kalau misalnya nanti ada yang bocor, kalau misalnya basah, itu tidak langsung membasahi kasur di bagian bawah. Kita akan seperti ini dulu. Sudah. Oke, sekarang kita kembalikan posisi pasien supaya ini pindah ke sebelah sana. Lalu diluruskan, jangan lupa ditutup dulu supaya pasiennya tetap posisinya terjaga. Di sini, Pak. Oke, kita miringkan ke sebelah sini. Permisi. Ya. Oke, untuk menjaga pagar yang sebelah sini boleh kita naikkan supaya pasiennya tidak jatuh. Oke, sambil merapikan tadi. Oke, sudah. Set. Sekarang kita rapikan bagian laken. Adik-adik, ini kita sekaligus langsung memasang laken, ya, praktek mengganti alat tenun. Kita rapikan dulu bagian atas. Boleh mendekat sini. Si bantalnya kita lepas dulu. Siap, Pak. Kita letakkan di kaki. Kita rapikan dulu, ya. Kita silam seperti ini. Letakkan. Ini. Sekarang kita akan membuat sudut. Cara membuat sudut adalah gunakan tangan, angkat seperti ini. Up. Rapikan. Oke. Lalu kain spray ini kita bikin segitiga, bentuk segitiga seperti ini, ya. Rapikan. Lalu bagian segitiga yang di bawah kita masukkan. Tahan di bagian sisi sebelah sini, lalu rapikan. Oke. Maka jadilah bentuk segitiga. Nah, tapi pada saat sekarang biasanya perawat tidak lagi mengganti alas tempat tidur. Biasanya ada urusan rumah tangga di rumah sakit, atau kadang-kadang sekarang udah dibikin kerut seperti yang tadi. Contohnya itu alat tenunnya itu sudah ada kerutannya, jadi tidak serepot seperti ini lagi. Kalau zaman dulu masih lipat seperti ini, kalau sekarang sudah seperti ini. Oke, sekarang tinggal dirapikan. Rapikan lagi di bagian bawah spraynya, sama seperti tadi. Tarik kencang, bikin sudut, nah, seperti ini. Ditarik dulu, lalu dimasukkan yang paling bawah seperti ini. Oke, tahan sisinya. Oke, nah, jadinya segitiganya terbentuk. Set. Nah, oke, ya, jadi ini kelihatan segitiganya. Nah, tarik, lalu tinggal dirapikan. Maskernya dirapikan. Lalu kita ganti bantalnya, sarung bantalnya dengan sarung bantal yang baru. Lalu ditepuk seperti ini, ya, di bagian sisi-sisinya supaya dia kembali menggembung. Ya, kenakan kembali. Permisi. Sudah. Sekarang kita merapikan pampers yang tadi sudah kita pakaikan. Nah, ini kan belum rapi, ya. Sekarang tinggal ditekuk kedua kaki. Oke, lalu
rapikan pampersnya. Permisi ya Bu. Sudah ada. Oke. Untuk merapikan boleh diangkat ya. Caranya tadi seperti tadi. Seperti ini ya, angkat sambil ditarik. Yes. Oke. Sudah rapi. Luruskan kaki. Lalu pasang seperti pampers biasa. Oke, lalu kalau misalnya ada celana, kita pakaikan celana. Memakaikan celana seperti memakai celana bayi ya. Kalau misalnya panjang, lipat dulu seperti ini. Dan satu-satu isi. Lalu sama ditekuk kakinya supaya kita tidak terlalu berat mengangkat. Permisi. Oke, sudah. Teruskan kaki pasien. Rapikan baju, kita ganti selimut. Tarik dari atas, permisi. Masukkan ke dalam sampai ranjang pakaian kotor. Kita masukkan, rapikan. Lalu lipat. Selesai. Ketika sudah selesai, jangan lupa pamit kepada pasien, lalu bawa semua air yang kita buang kamar mandi pasien, rapikan alat-alat, lalu kembalikan ke tempat alat. Setelah kembalikan ke tempat alat sudah selesai, yang perlu dibuang kita buang, baru kita lepas handscoon dan cuci tangan.